Surveinya Pak di Lembang banyak budak-budak umur 50 tahun aja ngaji. Budak-budak umur 50 tahun aja ngaji. Siapa dah aja ngaji budak, titik. Kopi? Yang paling lemak sambil ngopi sambil nyum. Bahkan buat cangkir. Kamu mikir apa tu? Pikiran kamu Abdi? Sambil ngopi sambil nyum? Benar tak? Kamu tahu? Ya Allah. Inilah kalau kiamat bangun tu. Bukan mudah organ bapak. 3 juta, 4 juta, bahkan ada lebih dari 5 juta. Tergantung biduannya. Kalau biduan itu janda bagus, mahal. Tanpa Allah kurangi sedikit pun dosa mereka, maka Allah tanggungkan seluruh dosa dengan pembuat maksiat tadi. Kalau kita sedekah ngadakan gantungan, ngadakan kesan, wong kumpul mabok-mabokan, nginek narkoba, nyoget-nyoget datang muka aurat, tidak salat lupa kepada Allah, dosa seluruh itu Tuhan rumah nanggung. Jangan ngiring-ngiring di sini. Para unsur muslimin yang sempat hadir, Bapak Lurah Kelurahan Karangjaya, para pemuka masyarakat, cilik-cilik hewan para pemirsa sekalian, bil khusus seluruh jajaran pengurus Mushola Babul Jannah, hadirin wal hadirat rahimakumullah, la siyama lil asatidzah wal mukarramun, para ulama senantiasa dimuliakan Allah Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada malam hari ini kita diizinkan oleh Allah dapat bertemu dan berjumpa di dalam majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sekalian berupa kesehatan, berupa pangkat jabatan, berupa ilmu pengetahuan, berupa kekayaan, dapat menjadi jembatan untuk menuju kebahagiaan kelak di hadapan Allah. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu sekalian saya hormati, malam ini 90% yang hadir adalah para pemuda dan pemudi. Salah satu tanda kampung itu akan menjadi baik apabila di kampung itu para pemudanya banyak yang ibadah. Jadi pemuda inilah yang melihat tingkah laku yang dibuat oleh pendahulu-pendahulu mereka. Kalau ada satu kampung sulit berkumpulnya para pemuda, yang banyak kumpul itu adalah yang tua, itu alamat kampung itu tidak akan makmur. Karena apabila yang tuanya meninggal, maka tutup cerita kampung itu, dan yang mudanya tidak memahami tentang agama. Alhamdulillah. Tadi, jadilah tidak mendengar. Tidak. Lupa lagi ngomong. Jadi Bapak Ibu sekalian saya hormati, saat ini kita harus lebih giat untuk menanamkan
apa yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada kita, adibu auladakum salasat khisal. Ajarkan kepada anak kamu 3 hal. Pertama, hubbu nabiyikum, cinta kepada nabi kamu. Kita nak nyerita ke nabi Bapak Ibu cuma di maulud inilah yang paling pas. Memperingati maulud ini Bapak Ibu setahun sekali. Bahasanya memperingati. Setiap kata-kata memperingati itu berarti pernah tahu kita. Setiap memperingati berarti kita sudah pernah tahu hal itu. Karena terbawa oleh waktu dan waktu, maka yang kita tahu tadi jadi lupa. Terbawa oleh situasi keadaan bermasyarakat dan kemajuan ekonomi, kemajuan informasi. Jadi yang penting itu jadi lupa. Maka ada kalimat memperingati. Harga mati Bapak Ibu, Allah sudah menetapkan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ali Imran ayat 31. Katakan ya Muhammad kepada umatmu, jikalau kalian beriman kepada Allah, jikalau kalian cinta kepada Allah, bukti kalian cinta kepada Allah adalah mengikuti aku. Itu harga mati Bapak. Kalau kamu mengikuti aku, maka Allah akan mencintai kamu dan mengampunkan dosa kamu. Jadi itu ayat harga mati. Kita tidak diperbolehkan mencontoh selain Nabi Muhammad. Tapi kita kan tidak ketemu sama Nabi Muhammad, maka kita mencontoh orang yang ketemu Nabi Muhammad. Bertemu dengan orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad. Kita nyontoh guru kita, guru kita nyontoh guru dia, guru sampai sahabat sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu diadakannya maulud, memperingati maulud setahun sekali. Tapi mengamalkan isi maulud setiap detik. Memperingatinya setahun sekali, tapi ngamalkan isinya itu setiap saat. Bukan setahun sekali, tapi setiap saat. Mulai dari yang berkokok sampai yang nyangkuk. Mulai dari mata melek sampai menjam lagi, harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita hadir acara seperti ini Ibu Bapak, tidak ada lain tujuan kita adalah majelis ta'lim. Menghadiri majelis ta'lim yang saat ini menceritakan tentang Nabi Muhammad dan nasihat-nasihat agama yang lain. Kita bukan berpikir soal makanannya, bukan. Kita tidak mikirkan snacknya, bukan. Kita tujuan hadir adalah mengharap ridha Allah. Kita minta kira-kira, ya Allah, catatlah kami di sisimu sebagai hambamu yang mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Pak Lurah senang dengan kehadiran kita yang banyak ini Bapak, masih lebih banyak lagi yang menghadiri organ tunggal. Lebih banyak lagi, lebih bebak lagi. Jadi kalau Pak Lurah ngomong aku masuk masjid, aku masuk musola, ini yang paling banyak. Masih banyak lagi Bapak. Siap ke lapangan siko? Organ tunggal kobra. Tunggal lah. Bontek betul, anak betul. Padahal Bapak, kenapa Bapak Ibu sekalian yang maksiat itu lebih banyak dari yang ibadat? Jawabnya satu, wong maksiat tidak dihalangi oleh iblis. Wong maksiat tidak dihalangi oleh iblis. Tapi wong ibadat macam-macam cara.
ngaji gancang ngantuk, sholat gancang lesu, pergi tempat ibadat malas. Ngapo? Karena memang iblis menghalangi. Guru kami yang mulia Imam Dr. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih kata beliau, sangkin iblis itu menghalangi orang yang untuk pergi menuntut ilmu, si wong dihalangi oleh 70 iblis, 70 syaitan menghalangi macam-macam. Maleslah, sungkanlah. Apa kata ulama? Barang siapa yang tahu ada satu tempat bernilai ibadah di situ, ada nilai kebaikan di tempat itu, dan ada waktu bisa hadir di tempat itu, tapi dia tidak hadir, itu alamat orang bakal disesatkan Allah. Dia tahu ada maulud, dia tahu ada majelis taklim, dan dia ada waktu bisa hadir di situ, tapi dia tidak mau, itu alamat bakal Allah sesatkan orang itu. Kenapa? Karena dia tidak mau tahu dengan kebenaran, tidak mau ngerti dengan hal yang benar. Kenapa orang berbuat maksiat itu tahan? Bapak juga orang main catur, orang main apa remi, main gam, maksiat, jalan bapak yang ngantuk. Orang main catur, main gam, yang mainnya tidak ngantuk, yang nyingoknya juga tidak ngantuk. Yang main tidak ngantuk, yang nonton juga tidak ngantuk. Kita yang ngantuk, yang ngawirnya, karena memang iblis niup di mata mereka. Segala macam supaya kita tidak jadi berbuat baik. Kenapa maksiat tidak dihalangi iblis? Karena yang maksiat itu keponakan iblis. Keponakan tidak belakang. Dan ingat Bapak Ibu, harus ingat, tugas iblis hanya mengarahkan. Iblis itu cuma nyuruh, tapi iblis tidak pernah berbuat. Kita diolok-olok berzina, kita diolok-olok minum minuman keras, kita diolok-olok makan haram, kita diolok-olok ngipit tanah wong, kita diolok-olok makan harta wong, kita diolok-olok nganak keduit, kita diolok-olok nganggu wong. Selalu diolok-olok. Tapi iblis ingat tidak pernah berbuat. Iblis tak pernah berjudi, iblis tak pernah berzina, iblis tak pernah minum minuman keras, iblis tak pernah ngambil tanah wong, iblis tak pernah makan waris wong, iblis tak pernah nganak duit. Tapi iblis hanya mengarahkan. Semua itu dapat ditangkal kalau kita punya ilmu. Oh ini tidak boleh, oh ini dilarang, oh ini tidak bagus, oh ini jangan. Semua itu bisa tertangkal kalau kita punya ilmunya. Maka itu kita perlu hadir majlis-majlis seperti ini supaya pengetahuan kita bertambah. Dan dengan kita mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, apa? Tak dengar. Oh. Panitia juga tidak nyangka bakal datang selama ini. Oh memang mungkin tak katik salon di depan. Katik salon. Halo. Ini. Halo. Ini. Halo. Ah. Jadi Bapak Ibu,
Maka itu Bapak Ibu perlunya kita menghadiri majelis ta'lim seperti ini untuk nampak. Dan kita untuk mengukur sejauh mana. Karena Bapak Ibu mencontoh Nabi Muhammad itu suatu hal yang wajib. Selagi kita mampu. Arti mampu itu kita kerjakan mengikuti cara Nabi Muhammad, tapi mungkin tidak sebanyak Nabi Muhammad. Jadi kalau Rasulullah sholatnya sampai terbengkak kaki beliau, saking banyaknya beliau sholat, itu kan sholatnya sholat sunat Ustaz. Artinya yang wajib jangan ditinggal. Banyak orang hadiri maulud, tapi sobonya kesiangan. Sampai berhenti ceramah maulud jam 11, jam 12 malam, belum beringkesnya lagi. Akhirnya tidurnya jam 1, jam 2. Sobonya jam berapa? Tuh. Jadi jangan sampai yang namanya balang kewajiban sebagai umat Nabi Muhammad, yang namanya Islam harus sholat tidak mau sholat. Ya sholat, gak bisa. Bapak Ibu, ingat baik-baik. Barang siapa meninggalkan satu salat wajib dengan sengaja, dia harus siap-siap untuk menjadi bahan puntung api neraka selama 70.000 tahun. Sikap lagi. Jadi, ini yang gak dengar. Ini buat dah ini. Kedengar tak jago? Tidak, yang ini kedengar tak yang ini? Jangan jawab yang dalam, yang jawab. Yang luar, dengar tak ini? Tidak. Ini? Yang ini tak kuno ya? Yang ini kuno tak dijago ya? Ya yang ini. Jadi Bapak Ibu, habis ngurusin mik bagaimana? Barang siapa yang berani meninggalkan salat wajib satu kali baik dalam hidupnya, sekali tidak salat wajib, siap-siap bakal jadi puntung api neraka 70.000 tahun.
Kalau sehari 5 kali dia tidak salat. Kalau umurnya sudah 50 tahun dia tidak salat. Karena salah satu tanda umat Nabi Muhammad melakukan perintah Allah nyawai. Bapak Ibu, apa kita tidak kesian dengan diri kita? Kira-kira siapa yang nak mengasihani dirinya kalau bukan dia dewek? Bapak Ibu ada mikir ke nasib aku di akhirat? Nafsi-nafsi gitu. Dewek-dewek Bapak. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Masing-masing itu akan berpisah. Seseorang akan berpisah dengan saudaranya, berpisah dengan ibu bapaknya, berpisah dengan saudara-saudara dan kawan-kawannya. Setiap mereka repot dengan urusan masing-masing, mikirkan dosa masing-masing. Terbayang gak kita macam mana dahsyatnya akhirat? Sejuta kali Bapak, bahkan lebih dari repotnya, dari bingungnya kita kebakaran. Jauh kalau kebakaran. Kalau kebakaran, lampu dipidam ke rumah dewek Bapak, lagi bingung yang mana. Di mana bini? Mana anak? Kalau kebakaran. Hah? Pajak, nyari bini, ngendong anak, ngawak anak. Pajak. Api lapar. Sibuk munjak barang. Kalau kebakaran Bapak Ibu, ingatlah mbek-mbek barang yang penting, titik. Misal ada surat rumah, ijazah mudah, kalau ada duit jaga dikit mbek, sudah, kunci pintu, selesai. Kalau kita munjali barang itu, akhirnya tidak benar juga nagoknya. Ya, mesin sado, TV sado. Gelekan kebakaran itu Pak, terangkat kalau barang berat diangkat. Ngomong jati tuh, ngomong jati. Gelekan habis kebakaran. Ya, kepo ya. Ada nampak apa itu? Waduh, bodoh. Itu. Ya salahnya gue juga. Ya. Akhirat itu Bapak Ibu jutaan kali lipat dahsyatnya dari kebakaran. Bapak pernah terbayang nengok di TV macam mana orang kena gempa bumi? Jangan bagi lu. Hei. Lapor. Ganggu. Mestinya orang datang tadi langsung dikasih. Jadi tidak bingung, sudah kaget, tak bisa jalan. Gangguan speaker. Kebakaran, bingung, bercarian barang. Pokoknya yang mana di rumah sentak lah. Karena itu bahkan pada lampu itu, lampu terang, kapal. Apanya pun terang, ya Allah isi terang dengan hutang. Ya Allah, masih sambung kan? Apa nengok yang hutang tahun 60? Ya Allah, yang punya dah mati. Aku kanyut lah.
Timbul kalau lewat ruang. Ya, kebakar. Dia heran kali Bapak jutaan yang amalkan kita, yang bisa menolong kita di akhirat, amal dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah sebut dalam Al-Quran suratul Ahzab ayat 21, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang bisa mencontoh Nabi Muhammad di dalam kehidupan, yang bisa menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan, hanya 3 orang. Pertama, orang yang mengharap ridha Allah. Kedua, yang pengen selamat di akhirat. Ketiga, yang banyak ingat kepada Allah. Kalau manusia itu nyadari Bapak, tak galak dia berbuat tak benar. Pak, Bu, aku baru-baru ini gebo belakang tadi, bukan gebo tadi, gebo sebelum gebo ini. Ceramah di penjara kelas 1 Megamato. Megamato. Masih nih, tempat tangi tak lakukan. Jadi Bapak di jiwa penjara itu macam-macam. Tukang rampok, tukang bunuh, tukang memperkosa, koruptor, cukup. Rajo inek, rajo sabu-sabu, ada kan Pak? Kutanya sih kok, adakah ketenangan hidup kalian? Tidak ada Ustaz. Seluruh mereka jawab, kami tidak punya ketenangan hidup. Tetap kami selalu dihantui dengan perasaan takut. Walaupun kami tidak pernah tangkap, walaupun kami belum pernah tangkap, tapi kami tidak pernah tenang itu. Bunyi HP takut, ketemu pakai jaket takut. Kenapa? Kan dia ngerasa salah. Jadi apa untuk menjadi preman? Badan ditato-tato, pajak datang duit aku tato. Maka kebelis saya. Pajak tato dijualnya enak tak bisa. Liman kana yarjullah, yang bisa mencontoh Nabi Muhammad, orang yang percaya, beriman pada Allah dan pengen selamat di akhirat. Karena Bapak mencintai Nabi Muhammad ini hubungannya dengan kebahagiaan akhirat. Bukan urusan di dunia. Urusan dunia ini kecil, segalanya sudah Allah atur. Tinggal nemui be. Di pojok dunia ini kita dikongkon ngawekan, bukan nyari. Ngawekan sholat. Tandanya ada. Azan. Boleh musibah, kongkon ngawekan ngucap innalillahi. Bulan puasa dikongkon. Datang waktu zakat keluarga, ada duit pergi. Selesai. Soal pahala Allah mengurusi. Soal pahala Allah yang mengurusi. Tapi di akhirat yang akan berlaku adalah amal kita. Yang akan, kalau kita beramal di pojok dunia ini, maka Nabi Muhammad senang dengan kita, maka syafaat Nabi pula akan kita dapatkan. Tapi kan kali kita tidak cocok dengan cara yang diajarkan Nabi, coba. Maulud jalan terus, nganak duit tambah jadi. Maulud jalan terus, dengan tetangga tak setegoran. Berpuluh-puluh tahun seluruh tidak sebayang, seekri tidak sebayang. Yang hebat lagi, wong tua yang dimusuhi. Yang hebat lagi, mertua dimusuhi. Astagfirullahaladzim. Kira-kira galak Nabi Muhammad ngakui, tak bakal Nabi nak ngakui manusia macam ini. Apa yang ada susah? Oh, ngaku Nabi Muhammad jadi pejabat,
korupsi. Bukan dikit Bapak, 2,3 triliun yang sedang dibicarakan di Indonesia ini. Kebingungan, ketakutan Bapak akhirnya jadi pikiran ngelamun, berdentum, ngambil listrik. Kacau cah, pingsan, timbul bakpao. Bakpao bukan ni kecil lah, bakpao besar. Oh, ini betul. Ngomong masing baik kan bakpao mungkin ya. Buat ceklok buyur, betul. Bunyi besar bakpao. Bakpao tu bapak 17 sen situ nak jual. Apek dan pendek. Ni ya. Masih dijual. Ya, yang 14 sen lah mati wong. Tung tandan lah mati wong. Masih jualan 17 sen. Setahu aku lagi kecil dulu isinya babi. Bapak isinya babi. Baru ini lah kacang hijau. Harta banyak je. Nak ngaku dia hebat umat Nabi Muhammad. Malu bukan main bapak Nabi nak ngakui. Jadi kita kalau nonton Nabi Muhammad tidak susah. Nabi Muhammad nganten ke anak macam mana? Oh, logo ini kambing, sudah beli ke kambing. Oh, nikah ke nganten ke ustaz mahal. Yang nyanyikan nganten ke mahal itu kita. Yang bengkel nyusah ke kita. Nak maki songket 7 tahunan 4 tanjakan. 7 tahunan 8 tanjakan. Banyak. Nak maki kegawan 24, pakai tenda sekian banyak. Sikok tenda 500.000. Dikalikan 20 tenda, belum kursinya, belum makan. Yang bikin susah tuh kita. Yang nyuruh undang ngomong ibu-ibu itu siapa? Kita deh. Coba undang di sana keluarga tetangga yang dekat sudah. Yang penting udah halal. Ini budak anak kawin terhambat oleh duit, akhirnya budak berzina, masih nak dikawinkan juga. Cuma dah diawali dengan malu. Kalau memang budak nurut asal, turuti kendak budak asal, yang lanangnya tu wong ibadat, betinonya juga ibadat, lanjutlah. Tapi kalau betinonya maksiat, lanangnya ahli maksiat, cari ribuan jalan supaya mereka tak jadi. Aku mau kadang heran, tengok betino kayak cantik, berjilbab bagus, boleh cowok, boleh calon laki. Rambut tegak makai burung kakak tua. Rambut belang-belang. Ganti kapal, celana tepuk. Allah, di mana ini nak? Inilah calon mantu mak nak mati. Yang namanya rumah tangga ni nak berjalan menuju kebahagiaan. Mencari lanang yang pacak ngajak anak kita, nyajikan anak kita ibadah. Bapak senang, ibu senang anak ibu gadis cantik tadi, yang ibu besarkan, yang bapak besarkan, berlaki dengan lanang dan ibadah. Tidak ada sesal anak. Kenapa boleh terima? Biarpun ada dulu asal ibadat jadi kelana, tak sampai mudahnya. Enak. Ini dah no, katik duit sekian, dah galak, dah jadi, nak puluhan juta ni. Dia pun dia uang banyak, jangan galaunya disedekah. Mbak separuh, sedekah separuh, separuh nyinjuk ke mereka. Ini untuk kamu rumah tangga kamu, aku nak buang, aku nak makman. Ini dah besar-besar, pakai organ. 2 hari 2 malam. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bukan murah organ bapak. 3 juta, 4 juta, bahkan ada lebih dari 5 juta. Tergantung biduannya. Kalau biduan janda bagus, mahal.
Kalau yang tua ni saya harapkan dong awas. Mengangkut negeri dah. Apalah bahasa. Padahal Nabi sudah ngomong, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ba'di min ghairi yanqusa min awzarihim syai'. Barang siapa mengadakan satu maksiat di dalam Islam, kana alaihi wizruha, yang ada tadi nanggung dosa, wa wizru man 'amila biha min ba'di, wa wizru man 'amila biha min ba'di, dan dosa orang-orang yang mengikuti mereka. Min ghairi ayyan qusa min awzarihim syai', tanpa Allah kurangi sedikit pun dosa mereka, maka Allah tanggungkan seluruh dosa dengan pembuat maksiat tadi. Kalau kita sedekah ngadakan gantungan, ngadakan kesan, wong kumpul mabok-mabokan, nginek narkoba, nyoget-nyoget datang muka aurat, tidak salat lupa kepada Allah, dosa seluruh itu Tuhan menanggung. Jangan ngiring-ngiring di sini, pegang ke. Kumikir, mengerti macam takwaknya minggu depan nganten ke lah makan bulu. Ya Allah Bapak, dosa paling kecil di atas video ngaku dosa paling kecil 50.000 tahun. Siapa tahan Bapak? Timaafin aku itu, timaafin aku. Setetes timaafin aku, kalau dicampakkan dunia di lomer. Saking panasnya neraka, kata Rasulullah. Kalau neraka itu tebok, neraka itu bolong sekecil ujung jarum, maka dunia ini akan hancur oleh panasnya itu. Maka kita masuk jiwa itu. Pikirkan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, yang pacaknya untuk Nabi Muhammad tuh wong yang kepengen selamat di akhirat. Kalau wong kepengen selamat di akhirat, pasti Nabi Muhammad jadi suri tauladan hidup. Tapi kalau cuma di mulut baik cintanya, pikirkan nasib kita Bapak. Wong lain tak mikirkan nasib kita. Ini yang muda-muda benar-benar berhentilah anak nonton-nonton gawe yang tak benar itu. Anak beranak nginek. Yang warna umur tu nak 100 lawin. Bagi empat. Pak berapat, mak berapat, anak ikut bapak semak. Kepalanya kelcagak. Ya mengiling ini bapak diajak ngomong ini kan. Malu macam. Yang namanya musik tu bapak, ada pangkal tu, ada ujung. Itu musik. Ini dah. Kapan musik tu berhenti jongkok mamang. Tuan rumah nanggung dosa. Bukan main-main. Maka kita sebagai orang tua perhatikan anak kita. Kita juga jangan menunjuk contoh dengan mudah. Jangan kita jadi contoh untuk mudah. Coba bapak ibu nyoget ke pojok panggung itu. Limo lah sen pula. Macam-macam ni yang pula ini. Lah sen pula. Itu yang limo. 6 berhenti zaman lah. Kita coba kalau mak bapaknya kan pojok panggung. Apa kata budak? Apa kata budak? Oh mak punya joget. Oh bapak punya joget. Berarti mak bapaknya jadi contoh. Jadi contoh.
Jadi mak mana nak ngarap budak benar? Oh, kan anak salat dia tidak salat. Oh, kan anak puasa dia tidak puasa. Ngapa abang nak puasa ayah? Ayah kau sehat nak, ayah sakit sudah. Ya sakit dah semua itu. Yang bulan puasa sakit. Yang nak udah mati dah sekarang. Hah? Maka nak benar bapak. Yang muda ini diperhatikan benar-benar. Cara Islam, dan jangan pernah malu menerapkan hukum Islam. Jangan sampai malu jiwa. Kita ni kan itu ni ada lemak sakit, juga pun jiwa. Ada lemak badan dengan katik musik. Ada apa dia dalil ada lemak ni? Bukannya ngomong, kalau aku main ni Allah murka. Kalau aku main ni Nabi tak ngaku ya aku. Ma'atakum rasul fakhudu wa manahakum anhu fantahu. Apa yang didatangkan oleh Rasul, ambil, kata Allah. Yang dilarangnya, tinggalkan. Jadi kita tinggal nyocok ke baik. Kalau Nabi masih hidup zaman sekarang, mengkali tiap detik Nabi nangis tak berhenti-hentinya, mikir ke Umar ini. Aku kesini nampak di Palembang ini. Surveinya nampak di Palembang, banyak budak-budak umur 50 tahun ajar ngaji. Budak-budak umur 50 tahun nak ajar ngaji. Siapa dah ajar ngaji budak, titik. Tidak malu apa? Galak nak ngaku umat Islam tapi dah ajar ngaji Quran. Jadilah kita dah baca ngaji anak cucung, jangan. Antar anak cucung. Cuma ibu-ibu juga kalau ngantar anak ke TKTPA, pakaian itu diperhatikan. Jilbab tidak, baju lekton lutu. Tahu lekton lutu, kayak karton lutu. Anak menjilbab, maknya nyusuh, maknya tak apaunnya. Masjid Agung babi kok pemanggai ibu-ibu. Masjid Agung ngantar udah ngaji, makin pakai tak jilbab, pemanggai bapak. Kejo lah dia. Kita nyampe yang benar. Ini masjid, masuk masjid tak pakai jilbab haram hukum. Artinya dia tidak nutup aurat. Berjalan tidak nutup aurat bapak, rusak solat wong. Anak kita, kalau kita tua sudah tidak nyentuh Nabi Muhammad, mana anak nyentuh Nabi Muhammad? Kenapa sekarang ini banyak orang mak? Sekarang ini banyak uang yang bapak ibu tidak perhatian sama anak. Itu pengaruh dari makanan. Karena makanan setiap yang kita makan itu nak hati-hati. Kalau bahannya dari hewan, sifat binatang itu pindah ke kita. Maka itu babi, anjing, haram hukum. Karena sifat babi itu kayak masuk ke kita. Sifat babi pak, pertama, babi lanang tak pernah tanggung jawab dengan anak bini. Bapak boleh cek, kalau babi nak masuk di kebun, yang disuruhnya pertama adalah anaknya. Anak nyaman, bininya masuk. Bini nyaman, baru dia masuk. Itu babi. Begitu dikejar wong, dia berlari dulu. Dia tidak pernah mikirkan anak bini. Inilah sifat manusia sekarang. Tidak kata mikirkan anak bini. Yang penting hanya beranak berbini. Beranak tidak mikirkan kaki anak bini dia masuk neraka apa masuk syurga. Apa anaknya baca ngaji apa tidak, inilah zaman. Kedua bapak, ibu, babi itu punya sifat, tidak punya sifat cemburu. Ayam jago dengan ayam betina, kalau lah kawin bapak ono ikut di jangan ayam jago lain malah. Belago, ngadu
mana? Ladoknya wong. Itu sifat ayah. Babi tidak. Babi itu walaupun ada babi betina, 10 datang babi lanang ngawini babi betina itu, yang babi lanang pertama ngawini dia tidak pernah ada rasa selingkuh. Inilah zamannya. Bapak-bapak yang tidak ada punya rasa curiga, tidak punya rasa cemburu, istrinya berbuat maksiat. Yang bermain dengan laki wo, dia lihat di pojok panggung, ibu-ibu nyoget dengan lanang lain, lakinya ngingok. Tidak ada cemburunya. Itulah sifat babi lah pindah ke dia. Dari mana? Dari makanan. Rokok. Di mana di Indonesia ada pabrik yang bikin filter rokok? Filter tuh yang di ujungnya tuh, yang busa tuh. Di mana di Indonesia pabriknya? Tidak ada. Itu kiriman dari negara luar, namanya impor kan? Diselidiki oleh seorang dokter dari Belanda. Ternyata bapak filter itu bahannya dari babi. Alhamdulillah bapak sih tidak kata yang rokok. Oh bagus. Ini musola. Babi bapak binatang yang paling jorok, kotorannya dewek dimakannya. Cuman sejorok-jorok babi, ketika diuntalkan bayam sama tembakau, habis bayam dimakan tapi tembakau ditijak-tijak. Babi walaupun ahli makan tapi dia tidak galak makan tembakau. Itu sudah diselidiki. Maka itu ketika wong rokok dekat babi bingung, kenapa dia ngisep makui? Aku lagi nak muka dia ladat besar-besar. Alhamdulillah Pak, di sini tak kata alhamdulillah. Oh, filter. Bau babi masuk. Makanan-makanan itu apa? Manfaatkan internet tuh, jingok. Makanan-makanan yang mengandung babi. Dia ngomong juga di internet. Di antaranya apa? Kopi loak. Kopi loak itu kopi yang dimakan oleh musang. Akhirnya musang nih namanya yang di PC itu namanya nak ngomong kopi itu. Biarpun mesin metunya berlian, biarpun mesin metunya intan, namanya PA1 betul. Kain. Bapak, di Indonesia ini bukan dikit warung, jutaan. Rata-rata 97% setiap warung ada ngantungkan kopi loak. Benar? Emangnya berapa ton sehari harus butuh tai loak untuk dapatkan kopi sebanyak itu? Jangan tahu bapak apa dia bahannya. Di mana ada peternakan loak sebanyak itu bapak? Musang sebanyak itu tuh di mana? Jadi kalau musang cuma sedikit bisa mengeluarkan tontonan apa yang dia makan dengan kita. Jangan lapar haus gino. Jangan cak lapar lah. Oh, kopi semendol banyak. Semendol kegalam lahat kopinya hebat-hebat kalau bapak. Paling lemah itu ekspor kopi-kopi mereka itu. No. Tambah lagi campuri susu. Hopsu. Kopi yang paling lemah sambil ngopi sambil nyup. Bapak buat kaki. Kamu mikir apa? Pikiran kamu beli sambil ngopi sambil nyup. Bener kan? Kamu tahu? Ya Allah. Gila kalau kiamat bangun tuh.
gerala. Oh, lah mak kopi. Asli pak kopi. Oh, kapan ini dia juga? Oh, ini mau. Kamu tidak tahu. Kalau kamu balik. Kalau kamu balik, kopi kuda. Ini kopi mana? Kopi kuda. Ngomong di Pangkalan, Pak, mana ada makan nasi, kati, makan pempek, seluruhnya makan kuda, minum kuda. Ini kita nasi mana? Seluruh makan kuda. Nasi di sana kuda. Pempek di sana namanya kuda. Kopi namanya kuda. Pisang namanya kuda. Seluruh makanan kuda. Kalau kau balik, minum kuda awal. Kapan kita nyusu kuda. Alah Cocok nangis, diajak ke Alfamart. Sampai di Alfamart beli sosis. Sosis bikinnya dari? Ibu tahu dari mana? Di mana tempatnya? Gitu kan? Daging apa? Wallahu a'lam. Tidak ada yang tahu Bapak. Menurut mereka daging sapi. Ya sapi mama. Apa mungkin sapi mati? Mereka tidak ada hukum. Itu banyak di video yang beredar di medsos Bapak. Membuat makanan yang bahannya dari hewan. Kuda masuk mesin, babi, rusa, kuda, sapi, kambing, anjing masuk ke hidup dalam mesin, keluar menjadi makanan. Itu masuk kemarin dapat di media sosial dikirim Bapak. Mau motong kambing sekendak dia. Ada makanan budak, ternyata itu adalah narkoba. Jadi hati-hati, kenapa kita tidak berhasil mendidik anak? Di antaranya yang dimakan itu pun tidak jelas. Walaupun sosis 1000 Bapak, hati-hati. Cocong nangis beda-beda. Diajak ke Alfamart. Cocong kita kecil Bapak, tak tahu di Alfamart. Kita yang nunjuknya tahu. Giliran dia nangis, ya iman. Yai Alfa. Emang salahnya tuh Yai Pak. Kita beli ke sosis. Oh, makanlah ada si Bupia. Yai sosis. Hah? Yai sosis. Sosis Yai. Sosis Yai. Hah? Kali itu bahannya tidak benar. Hati-hati loh. Jangan muas gila. Coca-Cola, Sprite segala macam itu di barat sana Pak, di luar negeri untuk ngasih ke WC. Muka kita aja jadi kebanggaan anak cucu kita makan pakai kalengan. Ancur buat mereka Pak. Nah, mana kita nak ngasih ke budak benar? Tambah lagi sekarang ini zaman ya, keadaan dunia sekarang Bapak yang kita pikir ke budak-budak kecil nah, mai jalan-jalan inilah. Dan kita pakai lain di tengah punah. Mati lah ini kita nih Bapak. Aku lampat 3 Bapak. Oh Ustaz, kenapa? 4 agak lain 50. Bis 4 45 50. Hah? Negosiasi kita siapa? Dalam pemerintahan yang amburadul macam ini, utang lo triliunan Bapak. Baru berapa tahun aja kau? Utang berapa triliun? 4.000. Allah yahfaz Bapak. Ini akhir Desember itu namanya bunga utang lagi sampai 500 sekian triliun Bapak. Rakyat dibebani. Yang korupsi kena dia, yang bikin jalan baru sebulan sudah hancur lagi. Mestinya kamu jalan tebok tuh Bapak ditutup, ditutupi, baru benar. Ini nimpo terus, mak kue lapis.
No, timpo-timpo. Akhirnya rumah kita kau jalan poco. Padahal dananya mana itu? Kenapa sampai di jalan sebulan langsung rusak, 2 bulan rusak lagi? Karena tidak sesuai ukurannya. Kenapa? Karena turunnya banyak bagian. Yang ini ngembek jatah, ini ngembek jatah. Hati-hati. Yang kandas jadi pejabat. Ini ya, bakal pemilihan wali kota, gubernur, bakal kami ini Bapak. Bapak kenal dengan calon-calon wali kota? Semua hidup sekali lagi tidak masuk ke kampung. Cuman kaki tangannya berdua. Lagi ujung-ujung kita yang tak seguran dan banyak nolong. Iya. Namanya 1010. Nolong. Yang jadi DPR jadi apa? Kenal tidak? Nah, kalau yang saling terjadi dengan kami wong dua jalan wali kota, ada kan? 2 khas. Tidak jadi Bapak, tidak jadi. Karena perlu biaya. Kami tidak ada biaya. Sampai puluhan miliar Bapak perlu biaya. Di mana nak mutaganya Bapak? 10 miliar, 20 miliar, apa bikin masjid tahun ya? Nah, kamu yang salon, gaya-gaya salon yuk. Hah? Lebih besar kamu. Ini jalan tak jadi. Pokoknya kalau nak jadi pejabat Bapak segala macam bahasa dikeluarkan. Yang kudisan disalami, yang kugapan dipelui, bawa rumah disuruhi, noyok-noyoki, bawa rumah didatangi, nyok bantuan pula. Cuma minta pilih. Itulah Bapak pejabat-pejabat yang naudzubillah. Itulah kalau orang ngomong beda-beda dikit dengan pilkabil. Pilkada dengan pilkabil beda dikit. Kalau pilkabil lupa jadi. Kalau pilkada sudah jadi lupa. Pilkada pejabat jadi lupa. Kalau pilkabil lupa jadi. Lupa lah makanya ngonteng ke pulau. Hah? Coba. Nah, kakek ke depan tu jangan tidak milih tapi ingat kalau ada calon wali kota, ada calon gubernur, pahami, tanya benar-benar Islam atau kafir. Ingatkan itu. Jangan dijual agama. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin. Hai orang beriman, jangan sekali-kali kamu mengambil orang kafir untuk menjadi pemimpin bagi orang-orang beriman. Wa man tawallau minhum fa innahu minhum. Siapa yang mendukung orang kafir, yang dukung itu kafir itu. Yang tidak percaya sama Quran, fahabitat amaluhu. Allah hapus seluruh amalnya. Paling 5 tahun dia menjabat. Aku ngomong macam ini tidak menutup kemungkinan Bapak, negara kita Pancasila kan? Selagi dari orang Indonesia boleh tak nyalon? Boleh kan? Tapi kan orang Indonesia ini isinya macam-macam. Ada yang Islam, ada orang kafir, ya orang Islam pilih orang Islam. Orang kafir, ya orang kafir pilih. Ada orang Kristen lah milih dia. Ada orang Hindu lah milih dia. Ada orang Buddha lah milih dia. Apa orang Islam nak milih ke situ? Nanda ada terlalu buyam. Hah? Nah, Allah sudah melarang Bapak. Sebaik-baik orang kafir masih nak hancurkan Islam. Baca suratul Baqarah. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridha orang Yahudi dan Nasrani kepadamu ya Muhammad sehingga engkau mengikuti cara mereka. Secara cari-cari jalan Bapak. Nih Indonesia sekarang Palembang deh Bapak. Jalan borongan Cina. Pembangunan diborong dengan Cina. Karena apa? Karena kita utang, ya namanya utang dengan siapa baik. Tapi kata BBZ, utang sama Cina. Perjanjian yang bergawi sekian persen orang Cina, bahannya dari Cina.
Mana kita itu? Minjamlah bunga pula. La haula wala quwata illa billah. Habis harta bapak. Orang Islam ni kongkong beranak kita. Uyan. Anak beranak je. Ayo Ustaz, saya pernah tunjuk makan. Emangnya kita? Kita ni kongkong nyari. Nyari situ nyaloi wak. Jangan nyetrum. Ini nyari nak mentas ni nyetrum pula. Setrum tu salah nyetrum dah. Bapak kaya benar-benar nyetrum itu ngerusak alam. Iwak telak itu bapak sekali dari bertelur bukan 10 ekor, puluhan ribu. Setahun umur iwak telak itu besar bapak. Jadi kalau iwak telak itu diterus terus mati, puluhan ribu bakal tembol iwak telak itu hilang. Rezeki dan dewek tergencet. Zaman aku nangkur lagi kecil, pak begitu nangkur ngangkat iwaknya kecil dah ni, mbak yang besar memang seluang. Kecil lepas kan. Zaman yang besar kecil lagi malu. Tak pada besar lagi. Kena setelah mana iwan telak mati kalau pak bertembulan. Inilah penyakit kita bapak nak kaya gancang nak sarung. Kalau anak banyak Ustaz sarung itu punya. Anak negara ngawirinya terus. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalqihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah. Allah sudah nyebut. Dan ada pun orang yang khawatir. Law taraku min khalqihim dzurriyyatan dhi'afan, seandainya mereka meninggalkan dzurriyyat keturunan di belakang mereka lemah-lemah, mereka takut punya anak karena takut kaki anak keturunannya lemah. Falyattaqullah. Kata Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Yakini mereka bertanggung jawab Allah. Jadi bapak-bapak yang guru ngaji, yang ustaz, yang kiai, banyak-banyaklah beranak. Karena keturunannya orang bagus kan. Ini emang beranak terus. Nampak itu kan inek baik. Kiai berbini lebih dari sekok ribut. Kiai berbini 2-3 ekor ribut. Kenapa yang ribut? Ada yang nikah di Jakarta, hakim segala macam ribut, benci. Kenapa orang tu salah apa? Coba kalau tembok anak hakim, contoh hakim ngomong hafal Quran galau, apa dah ada bagus di Indonesia? Kalau di sini ada orang punya bini ada 2-3 ekor bapak, dia melahirkan anak yang hafal Quran, yang jadi ahli tafsir, jadi ahli hadis. Salah. Nanda kalau jawab ni. Ini macam. Balik nak hati-hati kan. Ibu kalau punya anak gadis atau anak janda, tamak dengan wong, cari wong ahli ibadat. Tolong kawin ni anak. Kenapa kita tahu dari ahli ibadat? InsyaAllah cucu kita mau ibadat. Ketika ada sudah bisa mendidik mengarahkan anak kita. Ini dikawin mau berduit ibadat tidak? Harta banyak tapi tidak ibadat, kekayaan yang semua. Bapak boleh cek keluarga kita yang nikah dengan orang yang tidak ada ahli ibadat. Apa dia yang terasa? Solat tak pernah, jadi imam tak pernah. Anak kita bukan dididik jadi baik. Kalau ngomong ke bini dua mulai sikok dua goyo balik. Dah balik dah. Rumah tangga ni bapak masya Allah, kita ni macam-macam nasib macam-macam tak? Ada rumah tangga macam Nabi Nuh. Nabi Nuh beriman, anak bininya kan? Kafir. Nabi Allah Yusuf. Nabi Yusuf ibadat, istrinya ibadat, tapi awalnya bapak ceritanya panjang. Nabi Allah Lut, istrinya maksiat. Kehidupan begitu bapak. Ada contoh juga. Ada kehidupan rumah tangga Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Lahabnya kafir,
istrinya pun tabat yada Abi Lahabin wa imra'atuhu, suami istri yang maksiat. Ada rumah tangga seperti Nabi Allah Ibrahim, istrinya ibadah. Nabi Ibrahim nak macam siapa rumah tangga? Nyontoh jaga Nabi lah. Tapi Nabi Ibrahim bininya 2. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ngadepi negara model macam keadaan sekarang, na'udzubillah, itu dibuat taman purbakala, ya, dalam berita itu bukan dikit orang Malaysia yang bercekelan, yang merapuan dia itu. Jadi ada wak bakal di jabatan yang pernah nemukan sepasang di dalam itu, benar? La haula wala quwata illa billah. Pembangunan Bapak Makutu yang muda ni dialihkan mesti ada ilmu, tahu apa diajaran Nabi SAW, apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Ni kamu yang betina ni dengan adik-adik, ibu yang cantik-cantik ni, masa jahat. Kakek yang jahat kecil hati tak disebut. Oh, satu mata orang tengok cantik kami tak sebut. Jaga benar-benar, jaga kehormatan diri, jangan takut dapat kata laki. Tetap Allah atur jodoh. Cari benar-benar supaya turun keturunan yang benar-benar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina waj'alna. Kalau mau bertani, kepengen apa? Hasil padinya caranya tanahnya harus bagus, bebeknya. Jadi kalau bebeknya jahat, tanahnya jahat, mungkin gak dapat padi bagus. Maka tuh Islam mengajarkan, kata Rasulullah, "Fadfar bizatidin taribat yada." Nikahlah kamu karena agama. Kalau dengan nikah karena agama, seluruh yang dialihkan bakal pacak dapat. Kalau kayu karena ada agama, aman. Pejabat ada agama, aman. Seluruhnya dengan agama itu aman. Jadi kalau sudah mengikuti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada jaminan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad dapat mencontoh beliau dalam kehidupan sehari-hari untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. 1 jam lebih Bapak aku berbicara di hadapan Bapak Ibu, tidak ngasuh Aku tidak ngasuh Walaupun Bapak itu ada ceramahnya ketawa dan humor, bukan tujuan ceramah, tapi aku yakin demi Allah 1-2 kalimat insyaAllah ada yang bermanfaat sebagai hikmah pertemuan pada malam hari ini. Terakhir aku pesan Bapak, pikirkan diri masing-masing. Tidak kata kita sama kita saling tolong di akhirat. Pikirkanlah kapan lagi kita nak membenahi diri kita. Tak usah bangga jadi preman, tak usah bangga jadi orang ahli maksiat. Semua itu tidak ada manfaat di akhirat. Jadilah orang yang baik, insyaAllah dunia selamat, akhirat pun selamat. Lebih dan kurang saya mohon kepada Allah, saya mohon ampun. Walafu minkum jami'an, Allah alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na ar-rasula faqulna ma'asy syahidin. Allahumma ighfir ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ijbir ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.